Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari webinar yang telah kami ikuti yang mengangkat topik seputar rangkaian filter analog. Webinar kami memiliki judul yaitu Filter for Regenerative Application EMI and LCL Filter yang beranggotakan saya, Alfinazki Fahmi Fawaid dengan NIM akhir 027, lalu ada Irfan Bardika Dava Musyafa dengan NIM akhir 026, lalu ada Nurrahma Fitra dengan NIM akhir 040, dan yang terakhir ada Aura Adinda dengan NIM akhir 042. Dalam presentasi yang akan kami bawakan ini, di sini kami akan membawakan beberapa topik. Di sini ada yang pertama ada overview filter analog, lalu yang kedua ada filter LCL, lalu yang ketiga ada filter for regenerative application EMI and LCL filter, dan yang terakhir ada contoh filter LCL. Langsung saja kita akan memasuki bab pertama yaitu overview filter analog. Di sini dijelaskan bahwa filter analog merupakan suatu alat untuk meneruskan atau menahan sinyal analog yang continuous pada frekuensi tertentu yang memiliki nilai redaman kecil atau biasa dikatakan passband, atau yang memiliki nilai redaman besar atau yang biasa disebut dengan stopband. Nah, filter ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi, misalnya pada up-down converter untuk merancang duplexer, filter sinyal audio, dan lain sebagainya. Filter analog dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan komponen jenisnya. Rangkaian filter analog dibagi menjadi ada 4. Yang pertama filter LC pasif dan LC aktif. Yang kedua filter SAW atau surface acoustic wave. Yang ketiga filter elektromekanik. Yang keempat adalah filter kristal piezoelektrik. Kemudian berdasarkan sifat penguatnya, rangkaian filter analog diklasifikasikan menjadi yang pertama filter aktif, yaitu yang bersifat menguatkan dengan satuan tegangan dari luar yang tersusun atas penguat op-amp, kapasitor, dan resistor. Kemudian yang kedua adalah filter pasif yang bekerja sebaliknya pada frekuensi tinggi yang tersusun atas induktor, kapasitor, dan resistor. Kemudian kami akan membahas beberapa hal tentang filter LCL. Berikut adalah gambar dari filter LCL. Jadi filter yang tersusun atas resistor dan induktor pada sisi inverter, resistor dan induktor pada sisi jaringan, dan kapasitor yang teredam dengan resistor. Filter LCL digunakan untuk mereduksi harmonisa arus karena penyusunan kapasitor secara paralel untuk mengalirkan harmoni dengan frekuensi tinggi, dan induktor dipasang secara seri terhadap beban. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai webinar yang telah kami ikuti dengan judul Filter for Regenerative Application EMI and LCL Filter. Pada webinar ini dijelaskan gambar rangkaian dari filter LCL-nya. Secara general, aplikasi filter LCL ini dijabarkan sebagai aplikasi yang dimana memiliki aliran energi menuju grid. Ketika motor bergerak dan mengerem, akan menghasilkan energi yang kemudian disalurkan ke grid. Salah satu contoh lainnya adalah mengerem motor untuk melepaskan energi kinetik, menyimpan energi dari baterai, dan energi yang terbarukan. Filter LCL pada webinar ini tuh terletak di antara active front end dan grid dengan tujuan untuk memisahkan impedansi grid dan inverter, mengurangi harmonic frekuensi switching inverter dengan 60 dB, arus ripple melewati induktor grid, dan memiliki kinerja yang lebih baik pada frekuensi yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari LCL filter berdasarkan webinar yang telah kami ikuti. Jadi next. Jadi pada webinar yang kami ikuti itu merupakan webinar dari Schaffner Group. Jadi Schaffner Group ini merupakan salah satu pabrikan
yang membuat Alcel filter, dan produknya adalah seperti yang ada di gambar, yaitu tipe FN6840. Nah, di filter FN6840 ini dari milik Schaffner Group memiliki desain baru yang gunanya untuk apa? Untuk menghindari overheating dengan menggunakan filter yang berbeda. Jadi menurut mereka untuk Alcel filter yang ada di pasaran itu rentan terkena overheating karena tempat dari resistor yang berdekatan, atau ya saya ingat saya berdekatan untuk mendengarkan webinarnya seperti itu. Jadi di redesign sama mereka sehingga resistor yang digunakan tempatan yang berbeda, sehingga untuk menghindari overheating yang sering terjadi pada LCL filter. Next. Nah, di webinar yang kami ikuti di sana dari Schaffner Group juga menjelaskan salah satu setup measurement mereka. Lihat di gambar, terdapat yang pertama ada transformer, listen, LISN, LCL filter, drive, cable, dan juga beberapa komponen tambahan seperti voltage probe, current clamp. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari drive sendiri itu tersambung ke Alcel filter, kemudian dari kabelnya itu juga tersambung kepada motor, di mana motor ini digunakan sebagai salah satu objek untuk pengukuran pengambilan data seperti itu. Kemudian juga ada LISN. Nah, dari LISN ini digunakan untuk melakukan pengukuran pada EMI. Jadi datanya nanti kalau sepemahaman saya masuknya ke LISN seperti itu. Kemudian di transformer. Nah, next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok C4. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.